Menegangkan, persidangan terkait prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys yang kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses persidangan yang dihadiri banyak penonton menghadirkan kehebohan tersendiri, juga termasuk ketika Nikita Mirzani dihadirkan di muka pengadilan. Lantas, seperti apa jalannya proses persidangan siang tadi? Benarkah berlangsung panas dan dramatis seperti yang biasanya? Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani atas proses persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut? Di sisi lain, Fitri Salhuteru yang kini menjadi seteru Nikita Mirzani ikut menanggapi sikap pihak Nikita Mirzani yang telah mengajukan penangguhan penahanan. Tak hanya itu, Dr. Oki Pratama juga mengungkap kesedihan Nikita Mirzani yang kangen dengan anak-anaknya setelah 6 bulan terpisah karena mendekam di tahanan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi dengan agenda mendengar keterangan saksi. Seperti biasa, suasana sidang yang bersifat terbuka untuk publik ini dipadati penonton, entah sahabat atau fans, baik dari pihak Nikita Mirzani maupun Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa momen heboh ketika Nikita Mirzani kembali dihadirkan di ruang sidang? Benarkah ada yang berbeda dari penampilan Nikita Mirzani kali ini dibandingkan penampilannya pada persidangan pekan lalu? Ini Kaniki sendiri, Bang. Dikit. Pose dikit. Yes, pose. Pose 1 2. Iya. Persidangan hari ini persiapannya gimana? Nah. Ali kunci apa Ali? Melvina katanya datang hari ini nih. Melvina hari ini datang. Gimana tanggapannya? Siap ya, Teh Ami. Proses persidangan Nikita Mirzani tidak luput dari suasana menegangkan. Kali ini seorang wanita bernama Melvina hadir sebagai saksi dalam sidang Nikita melawan Reza Gladys. Melvina mengaku pernah diminta uang sebesar 15 miliar oleh Nikita untuk tutup mulut. Lantas, seperti inilah suasana jalannya sidang Nikita Mirzani dengan menghadirkan Melvina sebagai saksi. Karena mungkin terpressure oleh keadaan, saya bisa saudara jelaskan, saudara bilang terpressure oleh keadaan. Terpressure berarti tertekan oleh keadaan. Iya. Tertekan oleh keadaannya gimana? Gara-gara itu jelek-jelek? Bukan gara-gara ini jelek, karena dari awal kalimat Dr. Oki sudah bilang kepada saya kalau Nikita Mirzani sudah keluar tidak ada yang tidak hancur. Aku juga berharap Kak Niki nggak lagi sebut-sebut nama aku. Apa yang harus aku lakukan? Terus beliau menyampaikan boleh bayar, tapi pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar. Iya. Kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tetapi negosiasi itu emang atas arahan Dr. Oki. Oh, oke. Saya sanggupnya 2 miliar. Sanggupnya 2 miliar. Iya. Nah, terus apa kata terdakwa? Beliau tidak mau. Terus apa lagi dikatakan terdakwa ini? Intinya
Untuk jual mobil ada jual mobil? Ada. Bilangnya gimana? Cicil aja atau jual Ferrari-nya. Tadi kan bilang, Kak Niki, aku hanya sanggup 2 M Kak, percaya atau enggak? Terus dia ada bilang, nggak ada uang untuk mulut gue semurah itu. Ada. Saksi Anda berbicara uang miliar, sekian miliar. Anda pernah masuk uang 3 miliar? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba Anda mau masuk uang 3 miliar kalau produk Anda tidak bermasalah? Karena pada saat itu saya ingin fokus. Pertanyaannya gini, Anda mau kasih uang 3 miliar kepada kita terjadi. Produk Anda bermasalah? Produk saya sempat bermasalah. Sempat atau bermasalah? Sempat bermasalah, tapi sekarang sudah diperbaiki. Anda tarik semua? Sudah saya tarik semua. Tarik semua. Karena produk Anda bermasalah, Iya. Anda ingin memberikan sesuatu. Yang bermasalah sudah saya tarik semua. Saya membawa bukti berapa ratus ribu produk yang saya tarik. Keberatan yang mulia, ini tadi sudah dijawab oleh saksi bahwa terdakwa Nikita Mirzani meminta 15 miliar sendiri kepada saksi. Saya nggak ada tanya itu, kenapa Anda yang bertanya? Ini jaksa jadi pengacara. Jaksa tolong tahu yang pengacara ini ya. Jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada ya dijawab aja dengan tenang. Ibu Melvin itu menerangkan ada kalimat kalau Kak Niki atau Nikita sudah apa? Sudah speak up kan gitu. Nah, terus apa dibilang hancur tuh? Oh, itu pernyataan dari dokter. Oh iya, dokter Oki. Ya apa Bu? Coba kalimatnya ya bagaimana? Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam. Suasana sidang yang mengejutkan siang tadi tentu saja menggulirkan pertanyaan di benak entah netizen ataupun publik. Lantas, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya menanggapi proses persidangan atas dirinya siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Gak ada, itu kan dia yang nawarin si Melvina, tapi mungkin Melvina juga terjebak karena geng mereka kan, kasihan juga sih, tapi ya sudah nggak apa-apa. Polres jalan. Itu kemarin mungkin dilaporkan sama Pak Lintang ya, Win? Iya, salat dulu ya. Mengejutkan, proses persidangan Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Lantas, seperti apa tanggapan Fitri Salhuteru atas permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Hampir 6 bulan mendekam di tahanan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Nikita Mirzani merasa gusar. Lama tak berkumpul bersama anak-anak menjadi alasan Nikita memutuskan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani usai sidang pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ia dihadirkan sebagai saksi atas kasus terdakwa Ismail Marzuki. Nikita mengaku surat penangguhan penahanan sudah dilayangkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 lalu. Nikita sempat mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Nikita, mendekam di tahanan selama 6 bulan terlalu lama.
Ia membandingkan dengan kasus lain yang ia jalani sebelumnya. Paling lama ditahan hanya 1,5 bulan lamanya. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Upaya Nikita Mirzani mengajukan permohonan penangguhan. Penahanan rupanya mendapat tanggapan dari Fitri Salhuteru, yang notabene adalah pembela Dr. Reza Gladys. Fitri selain menyarankan untuk berdoa agar masalah hukum Nikita Mirzani cepat selesai, ia juga mengingatkan Nikita Mirzani agar kasus ini menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati lagi dalam berucap, bertindak, ataupun berperilaku. No comment gitu. Ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti, yang penting buat hidupnya. Kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang ngurus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya, ya agar berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya itu yang harus kita. Mengejutkan tanggapan Fitri Salhuteru atas permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa cerita Dr. Oki Pratama terkait kesedihan Nikita Mirzani tentang anak-anaknya dan kondisi anak Nikita Mirzani saat ini? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dalam persidangan sebelumnya pekan lalu, sahabat Nikita Mirzani yaitu Dr. Oki Pratama sempat menceritakan kesedihan Nikita Mirzani di mana saat ini terpisah dari anak-anaknya. Belum lagi dalam kondisi tersebut, salah seorang anaknya yaitu Arkana kondisinya masih lemah pasca dirawat di rumah sakit dan belum sembuh total. Menurut Dr. Oki, Nikita Mirzani kadang-kadang bertemu dengan anak-anaknya di rutan. Biasanya Dr. Oki yang mengantarkan anak-anak Nikita tersebut. Diungkapkan Dr. Oki bahwa Arkana seringkali menangis ketika rindu pada ibundanya, sedangkan kondisi Laura Meizani Mawardi alias Loli saat ini tengah mengikuti pendidikan. Namun, menurut Dr. Oki, Loli selain belajar keilmuan, juga pendampingan mentalnya terkait trauma masalahnya di masa lalu. Ya kita doakan aja yang terbaik ya, doakan yang terbaik. Tapi kalau Nikitanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel, biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, gitu 2-3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan, pasti dia ceritanya tentang anaknya gitu. Sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan kayak gitu, sekolah di Sampurna Academy. Maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya, dia tuh pengen hari pertama sekolah, dia cerita terakhir hari pertama sekolah pengen nganter anaknya. Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan, tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu, seandainya Aminya nggak bisa dihubungin, karena kan nggak bisa seleluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzani yang menelpon kayak gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Ica, nelpon Dea gitu. Dok, tapi selama pas saat menelpon ada keluhan-keluhan nggak sih dok selama di dalam dok? Oh enggak, dia nggak bertanya, selain nggak ada. anak-anak. Ya dia kalau dengan saya, khusus dengan saya itu ngomongin anak-anak itu. Kalau seandainya masalah atau di dalam mungkin membahasnya dengan Bang Fahmi mungkin ya. Gitu. Tapi anak-anak sehat dok, maksudnya kemarin kan ada yang sempat masuk rumah sakit. Ya kalau abang, Bang Aska sehat-sehat gitu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu. Karena kemarin kan lagi sakit itu pun
belum sembuh total gitu. Jadi Arkana sih gitu yang agak lebih lama gitu. Saya ngerti tentang kedokteran, saya seorang dokter nggak boleh ngasih tahu sakitnya apa. Yang pastinya kalau nggak salah tentang pencernaan. Pasti ya, namanya anak kan Nikita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu, semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja Nikita tuh hampir jarang ya nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak karena terpisah dengan anak. Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Icat ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah menganggap karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya ke saya. Itu aja sih. Yang lebih hampir mungkin yang benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti Icat sama Kak Dea. Kabar Loli lagi masih pendidikan kan kayak gitu, masih pendidikan, untuk seberapa lama nggak tahu. Untuk pendidikan yang pastinya untuk memperbaiki juga dari segi mental, karena kan cukup terpukul juga, bukan terpukul karena masalahnya, tapi terpukulnya karena teringat apa yang sudah dia rasakan karena kisah hubungan sebelumnya kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti setelah persidangan bagaimana nanti, apakah dia sudah selesai juga pendidikannya ataupun apa, karena di situ dia juga dikasih pendidikan ya, pendidikan mental, pendidikan untuk ya dari segi keilmuan juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.